Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Ustadz Kainama makin kacau. Yesus itu tidak pernah ada, tetapi Yesus yang suruh saya jadi Islam. Pertama-tama mari kita simak dulu pernyataan ngawur, nyeleneh, menyimpang dan menyesatkan dari Ustadz Kainama berikut ini. Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Betul. Akhir Ridwan betul. Tapi butuh ratusan tahun untuk membentuk pemahaman orang pelan-pelan. Seperti brainwash, seperti cuci otak. Itu dibangun keyakinan bahwa yang ada itu sosok Yesus dan bukan sosok Isa. Gitu, ngerti ya? Itu dia. Dibangun orang jadi percaya yang benar itu Yesus, Isa yang salah. Padahal sebetulnya yang benar itu Isa. Saudara dikasih oleh Tuhan, Ustadz Kainama memberikan penjelasan ngawur bahwa eksistensi keberadaan Yesus itu tidak pernah ada. Yang ada adalah Isa. Berbagai macam upaya seperti brainwash, mencuci otak, sehingga orang-orang percaya bahwa Yesus itu benar-benar ada, tetapi sebenarnya Yesus itu tidak pernah ada. Yang ada sesungguhnya dan yang sebenarnya adalah Isa. Saya mau katakan ini merupakan sebuah konklusi dan kesimpulan yang sangat ngawur, tetapi sangat disayangkan didasari dengan kepercayaan diri yang begitu luar biasa dari seorang Ustadz Kainama yang boleh saya simpulkan tidak punya rasa malu atau barangkali urat malunya sudah putus. Dengan berbagai kebohongan latar belakang pendidikannya ternyata tidak pernah ada. Sampai mengaku kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta Jalan Proklamasi, mengaku lulusan Haifa Israel, tapi semuanya merupakan kebohongan. Saya sangat miris dan prihatin melihat kelakuan dari Ustadz Kainama yang selalu mengumbar ke publik, menyampaikan ke hadapan khalayak ramai pernyataan pengajaran yang ngawur, nyeleneh, menyimpang, menyesatkan, seenak jidat Ustadz Kainama dalam konteks doktrin, ajaran, keyakinan orang-orang Kristen. Satu pun dari apa yang disampaikan tidak memiliki muatan kebenaran, tetapi begitu antusias, begitu semangat untuk menyampaikan hal itu ke publik. Dan kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan secara teliti dan seksama, Ustadz Kainama ini di sebuah momen menyampaikan A, tapi di kesempatan lain apa yang disampaikan sebagai A di kesempatan yang pertama dibantah sedemikian rupa di kesempatan berikutnya. Jadi saya melihat tidak ada pemikiran yang simetris dan sistematis dari seorang Ustadz Kainama. Kelihatan dalam konteks ini beliau kelimpungan, kebingungan, karena kekacauan berpikir itu benar-benar nyata dalam setiap realita kenyataan pernyataannya terkait dengan doktrin ajaran Kristen. Tadi Ustadz Kainama begitu percaya diri mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah ada. Tetapi dalam momen kesempatan lain beliau berkata begini, mari kita saksikan. Kristofel itu artinya pengikut Kristus. Sampai sekarang ketika orang tanya saya kenapa Kainama jadi Islam, karena Jesus suruh saya jadi Islam. Ya, ini Kainama tidak asal.
Kainama tidak berani bicara asal. Kalau Kainama tidak tahu, Kainama tidak berani bilang. Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Saudara dikasihi Tuhan, Ustadz Kainama berkata, sampai sekarang ketika orang tanya saya, kenapa Kainama jadi Islam? Beliau menjawab, karena Yesus suruh saya jadi Islam. Bahkan beliau membangun sebuah argumentasi, Kainama tidak berani bicara asal. Ada dua hal yang perlu saya soroti terkait dengan pernyataan ini. Karena Yesus suruh saya jadi Islam. Dari pernyataan ini jelas terlihat, pertama, Ustadz Kainama mengakui eksistensi keberadaan Yesus. Karena dalam konteks ini, Ustadz Kainama bisa menjadi Islam karena Yesus yang suruh dia jadi Islam. Dia tidak katakan karena Isa menyuruh dia jadi Islam, tapi jelas dia katakan Yesus yang suruh dia jadi Islam. Berarti eksistensi keberadaan Yesus diakui oleh Ustadz Kainama dalam konteks ini. Tapi dalam pernyataan sebelumnya dia katakan Yesus itu tidak pernah ada. Orang-orang yang pelin-pelan seperti air di daun talas, tidak punya prinsip, tidak punya pendirian seperti ini, sebenarnya sudah layak untuk tidak lagi dipedulikan, tidak lagi digubris, tidak lagi perlu didengarkan apa yang disampaikan, khususnya terkait dengan doktrin ajaran Kristen. Yang kedua dari pernyataan karena Yesus suruh saya jadi Islam, saya mau bertanya kepada Ustadz Kainama yang terhormat, kapan, di mana, hari apa Yesus pernah menyuruh Ustadz Kainama jadi Islam? Jangan hanya asal bunyi, jangan hanya omong kosong. Coba jawab pertanyaan saya. Kalau misalnya Ustadz Kainama yang terhormat mendengarkan atau menyaksikan ulasan ini, kapan Yesus menyuruh Ustadz Kainama jadi Islam? Ketemu di mana dengan Yesus? Kapan Yesus bicara, menyampaikan pernyataan seperti itu kepada Ustadz Kainama? Saya yakin Ustadz Kainama tidak akan bisa menjawab hal ini. Oleh karena beliau membuat pernyataan hanya berdasarkan perasaan, dengan maksud dan tujuan untuk mengenakan para audiens pendengar yang mendengarkan dan menyaksikan ulasan-ulasan ngawur dari Ustadz Kainama terkait dengan ajaran kekristenan. Saya mau katakan kepada Ustadz Kainama, kalau Anda berani berkata Yesus itu tidak pernah ada, maka ini merupakan kesimpulan yang boleh dikategorikan seperti upaya menegakkan benang basah. Ustadz Kainama yang terhormat, jangankan menegakkan benang basah, menegakkan benang kering pun sangat sukar dan sulit, mustahil untuk dilakukan. Artinya, ketika Ustadz Kainama berupaya untuk membuat klaim Yesus itu tidak pernah ada, yang ada adalah Isa, banyak fakta-fakta yang menunjukkan, membuktikan eksistensi Yesus kurang lebih 2000 tahun yang lalu benar-benar ada dan datang ke tengah-tengah dunia. Itu bisa terlihat dari fakta-fakta sejarah, fakta-fakta historis, dan begitu banyak fakta-fakta Alkitab yang menegaskan bahwa keberadaan eksistensi Yesus benar-benar real dan nyata ada di tengah-tengah dunia. Hanya abad ke-6, abad ke-7 ada yang disebut dengan sosok Yesus atau Isa yang lain, yang berbeda dengan pribadi Yesus yang dipaparkan dalam Alkitab. Jadi kalau Anda gelisah dengan keyakinan Anda terkait dengan Yesus atau Isa, jangan justru mencoba untuk meniadakan eksistensi keberadaan Yesus yang benar-benar menyejarah.
Kami lebih percaya kesaksian Alkitab daripada pernyataan ngawur, nyeleneh, menyimpang, menyesatkan dari Ustadz Kainama. Kami tentu lebih percaya dengan kesaksian para rasul, murid-murid Yesus yang saban hari selama 3,5 tahun ada bersama dengan Yesus, dibanding dengan pengakuan ngawur dari Ustadz Kainama. Sekali lagi, menolak eksistensi keberadaan Yesus secara historis, secara sejarah, secara fakta Alkitab sama seperti upaya menegakkan benang basah, dengan kata lain, sebuah usaha atau pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada guna.